Kita lanjut ke pembahasan soal ya. Di sini ada soal. Soalnya adalah tentang mengubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematika atau yang biasa disebut model matematika. Jadi untuk soal program linear ini, kalau ada soal cerita, maka soal ini sebaiknya kita rangkum ke dalam bentuk tabel model matematika. Jadi sebelum baca soal pun kita buat dulu tabelnya. Nanti di bagian ini kalian simpan variabelnya apa. Nah, untuk menentukan variabel, cara cepatnya adalah kalau misalnya sudah ada pertanyaannya, langsung saja baca di pertanyaannya. Kalau di sini kan di kalimat terakhir, jika tas model 1 dimisalkan sebagai X dan tas model 2 dimisalkan sebagai Y, jadi langsung simpan di sini, berarti variabelnya tas model 1 dan tas model 2. Tadi tas model 1 dimisalkan sebagai X, tas model 2 dimisalkan sebagai Y, ya. Lagian biasanya kalau variabel itu dia berupa produk. Di sini kan produknya adalah tas. Ini sebelum kita membaca soalnya keseluruhan, kita langsung tahu, oh ini tentang apa nih? Oh ini tentang tas model 1, tas model 2. Karena tas model 1 dan tas model 2 adalah produknya. Kemudian lihat juga di pertanyaan yang dimisalkan sebagai X dan Y adalah tas model 1 dan tas model 2, maka simpan variabel di bagian ini. Kalau kita sudah menentukan variabelnya apa, di sini nanti tinggal kendala-kendalanya, baru kita baca soalnya. Ya, seorang pengrajin tas akan membuat 2 model tas. Tas model 1 memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Oh, berarti nanti di sini langsung nih. Oh, ada unsur A, ada unsur B. Unsur A dan unsur B bukan produk ya, tapi bahan. Ya kan? Jadi produk disimpan di sini, bahan disimpan di sini, ya. Oke, baca lagi ya. Tas model 1 memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Tas model 1 memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B, seperti ini. Kemudian baca lagi. Sedangkan tas model 2 memerlukan 2 unsur A dan 1 unsur B. Tas model 2 memerlukan 2 unsur A dan 1 unsur B. Pengrajin tersebut mempunyai persediaan 20 unsur A dan 14 unsur B. Biasanya kalau penyediaan di sini. Jadi persediaannya unsur A ada 20, unsur B ada 14. Jadi kita harus benar-benar memahami ceritanya ya. Nah, baru kalau udah dibuat tabel seperti ini sudah jadi model matematikanya. Nah, berarti tinggal kita rangkai. Ini ada 2, 20 ya, berarti 2X ditambah 2Y, seperti ini. Nah, kalau persediaannya hanya 20, berarti tidak lebih dari 20. Kalau tidak lebih, berarti kurang. Nah, kurang dari atau sama dengan 20. Seperti ini. Kemudian yang ini, 2X tambah 1Y, berarti 2X tambah Y, ya kan? Kemudian persediaannya hanya 14, tidak lebih dari 14. Berarti kurang dari atau sama dengan 14. Kemudian harus tahu juga nih, kalau kita memproduksi suatu barang, memproduksi barang itu tidak mungkin negatif, ya kan? Gak ada memproduksi barang jumlahnya negatif. Jadi kalau produksi itu harus selalu ada syarat non negatif namanya. X lebih dari atau sama dengan 0, Y juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Artinya memproduksi kedua barang ini tidak berjumlah negatif, atau ini biasa disebut syarat non negatif. Nah, seperti ini. Tinggal dicocokkan dengan option. Pertama ini, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian 2X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20, kan nggak ada ya. Adanya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Ini kita bisa sederhanakan ya. Kedua ruas kita bagi 2. 2X dibagi 2X, 2Y bagi 2Y kurang dari atau sama dengan 10 ya. Nah, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10, ini ya. Berarti yang selanjutnya 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 14. Nah, jadi jawabannya adalah option A. Nah, seperti ini ya cara untuk membuat model matematika. Soal nomor 2, sebuah kapal pesiar dapat menampung 150 orang penumpang, bla bla bla. Oh, berarti ini tentang kapal pesiar, setiap penumpang kelas utama. Nah, jadi kita langsung aja nih tentukan apa sih produknya. Oh, tentu saja berarti produknya adalah penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi.
Kalau enggak, lihat aja di kalimat terakhir. Jika banyak penumpang kelas utama X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi Y, nah di tabel model matematikanya kita langsung buat. Oh, berarti sebagai variabel nanti penumpang kelas utama yang dimisalkan sebagai X dan penumpang kelas ekonomi yang dimisalkan sebagai Y. Nah, tinggal kita buat seperti ini. Nah, nanti di sini kendalanya apa? Lalu baru udah sampai kita menentukan variabelnya apa, produknya apa, baru kita baca soalnya. Sebuah kapal pesiar dapat menampung 150 orang penumpang. Nah, dari sini berarti kapasitas ya di sini. Kapasitas. Jadi, untuk penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi, di sini ada daya tampung berarti ya. Kapal pesiarnya dapat menampung untuk kelas utama dan kelas ekonomi ini hanya sebanyak 150 orang penumpang. Kemudian baca lagi soalnya. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa 60 kg bagasi dan penumpang kelas ekonomi 40 kg. Nah, berarti ini bagasi. Kelas utama 60 kg, kelas utama 60 kg. Kemudian untuk kelas ekonomi 40 kg. Nah, seperti ini. Kapal itu hanya dapat membawa 8.000 kg. Jadi di sini bagasinya hanya tersedia 8.000 kg seperti ini ya. Jika banyaknya penumpang kelas utama X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi Y, maka sistem pertidaksamaan yang memenuhi permasalahan di atas adalah ya udah, kalau udah dibuat tabel model matematikanya, maka tinggal kita susun. Di sini penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi kapasitasnya 150, berarti menjadi X ditambah Y. Nah, ini kan kapasitasnya itu hanya 150, tidak bisa lebih dari 150. Kalau tidak lebih, berarti kurang dari atau sama dengan. Nah, seperti ini. Ya kan? Kemudian yang kedua nih, kendala di bagasi ya. Berarti di sini menjadi 60X ditambah 40Y. Nah, ini juga sama. Kapasitasnya maksimal 8.000, nggak bisa lebih dari 8.000, ya kan? Berarti kalau nggak bisa lebih, berarti kurang dari atau sama dengan 8.000. Nah, kemudian untuk X dan Y ini ada syarat non negatif. Jadi penumpang kelas utama maupun ekonomi itu tidak mungkin jumlahnya negatif. Jadi di sini harus ditambahkan syarat non negatif. X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi untuk sistem pertidaksamaannya ini ya kita cocokkan dengan pilihan ganda. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150, kemudian 60X ditambah 40Y kurang dari atau sama dengan 8.000. Di option kan nggak ada ya, adanya 800, 400 ya kan. Berarti ini kita sederhanakan, masing-masing bisa kita bagi 20 ya ini ya. Berarti 60X dibagi 20, berarti ini menjadi 3X, kemudian ditambah 40Y dibagi 20, berarti menjadi 2Y kurang dari atau sama dengan 8.000 dibagi 20, berarti menjadi 400. Nah, jadi sistem pertidakssamaannya ini, dan ini. Lihat di option. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150, kemudian 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 400, berarti yang B ya. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah option B. Nah, seperti ini. Soal nomor 3. Untuk soal ini, pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Oh, ini baca pertanyaannya. Maka penghasilan maksimum. Oh, berarti ini adalah soal masalah maksimisasi. Berarti untuk soal ini, pertama-tama kalau ada soal cerita, maka kita harus ringkas soal ceritanya ke dalam tabel model matematika. Nah, untuk membuat tabel model matematika, kita harus mencari apa variabelnya. Biasanya variabel itu produk. Langsung saja kita ke kalimat terakhir. Jika rangkaian bunga 1 dijual seharga 200.000 dan rangkaian bunga 2, nah dari kalimat ini kita bisa tahu variabelnya adalah rangkaian bunga 1 dan rangkaian bunga 2. Jadi kita langsung tulis di tabel model matematikanya rangkaian bunga 1 dan rangkaian bunga 2. Nah, ini nanti sebagai X, ini sebagai Y gitu. Terus di sini pasti kalau misalnya masalah maksimisasi, di ujung ini adalah maksimum penyediaan. Nah, kemudian di sini ini kendala-kendalanya nanti apa?
Untuk mengetahuinya, kita harus baca soalnya secara keseluruhan. Oke, kita baca ya sekarang. Sebuah toko bunga cantik menjual 2 macam rangkaian bunga. Ya, ini ya. 2 macam rangkaian bunga. Rangkaian bunga 1, rangkaian bunga 2. Rangkaian bunga 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Nah, berarti ini di sini bahannya ya. Rangkaian bunga 1 dan 2 bahannya ada bunga mawar dan bunga anyelir. Rangkaian bunga 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Jadi rangkaian bunga 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Kemudian baca lagi. Sedangkan rangkaian bunga 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Rangkaian bunga 2 membutuhkan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Kemudian persediaan bunga mawar dan bunga anyelir masing-masing 200 tangkai dan 100 tangkai. Jadi persediaan bunga mawar 200, persediaan bunga anyelir 100. Ya, jadi maksimum penyediaan bunga mawar 200, maksimum penyediaan bunga anyelir 100. Nah, seperti ini. Kemudian kalau masalah maksimisasi itu adalah tentang memaksimalkan keuntungan atau hasil. Nah, di sini kan ditanyanya penghasilan maksimum. Nah, jadi untuk paling bawah di sini berarti harganya ya. Harga rangkaian bunga 1 di sini baca. Rangkaian bunga 1 dijual seharga 200.000, rangkaian bunga 2 dijual 100.000. Rangkaian bunga 1 200.000, rangkaian bunga 2 100.000. Nah, ini nanti yang akan menjadi fungsi tujuan. Ini fungsi kendala nantinya. Nah, jadi setelah kita buat tabel model matematika, kita buat model matematikanya nih. Jadi model matematikanya kita susun 10X ditambah 20Y. Maksimum penyediaannya 200, tidak lebih dari 200, berarti kurang dari atau sama dengan 200. Perlu diketahui juga, biasanya kalau masalah maksimisasi ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh ini tentang masalah maksimisasi nih, menghitung keuntungan atau hasil maksimum, berarti kurang dari atau sama dengan, ya. Atau lebih efektif, kalau maksimal 200, nggak bisa maksimal lagi, nggak bisa lebih, berarti kurang dari atau sama dengan 200. Kemudian ini kendala bunga mawar ya. Kemudian untuk bunga anyelir di sini 15X ditambah 5Y, 15X ditambah 5Y. Berarti sama ini juga ya, kurang dari atau sama dengan 100. Kemudian kita punya syarat non negatif ya. Rangkaian bunga 1 dan bunga 2 tidak mungkin diproduksi berjumlah negatif. Jadi untuk rangkaian bunga 1 harus diproduksi lebih dari atau sama dengan 0, dan rangkaian bunga 2 juga harus diproduksi lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk ini harga rangkaian bunga 1 200.000, rangkaian bunga 2 100.000, ini adalah sebagai fungsi tujuan. Biasanya dilambangkannya dengan Z. Z ini nilai, berarti nilai maksimum ya, atau Z max. Z max sama dengan, berarti ini 200.000 X ditambah 100.000 Y. Nah, berarti ini nanti fungsi tujuannya ya. Kita mencari nilai maksimum untuk 200.000 X ditambah 100.000 Y. Nah, jadi untuk soal ini setelah kita memodelkannya, kita bisa tulis ininya aja ya. Yang kita butuhkan ini, kita pindahkan ini ke sini ya. Nah, soal cerita tadi ya, yang panjang tadi sudah kita ringkas ya. Dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematikanya seperti ini. Selanjutnya kita menentukan berapa penghasilan maksimum untuk penjualan rangkaian bunga 1 dan rangkaian bunga 2. Kita gunakan konsep program linier dan kita lakukan langkah-langkah. Yang pertama kita tentukan variabel, yang kedua kita tentukan fungsi tujuan, yang ketiga kita tentukan fungsi kendala atau batasan, yang keempat kita membuat grafik, yang kelima kita cari XY, yang keenam, kita substitusikan XY ke fungsi tujuan, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. 1. Tentukan variabel. X adalah untuk rangkaian bunga 1 dan Y adalah rangkaian bunga 2. Kemudian rangkaian kedua, kita tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif ya. Fungsi tujuan kita adalah ini nih. Z max sama dengan 200.000 X
ditambah 100.000 Y. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan fungsi kendala atau batasan. Kita punya 10X ditambah 20Y kurang dari atau sama dengan 200. Kemudian kita punya 15X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 100. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini fungsi kendala. Langkah selanjutnya kita membuat grafik. Misalkan ini pertidaksamaan nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Berarti pertidaksamaan 1, 10X ditambah 20Y kurang dari atau sama dengan 200. Kita anggap sama dengan ya, kita gambar berarti kita tentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Jika X-nya 0, perhatikan X-nya 0, maka Y-nya 10 ya. Nah berarti jika Y-nya 0, perhatikan Y-nya 0, maka X-nya 200 dibagi 10 berarti 20. Jadi kita dapatkan koordinat 0,10 dan 20,0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, ini 15X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 100. Kalau kita mau gambar, kita anggap sama dengan jika X-nya 0, perhatikan jika X-nya 0, maka Y-nya 100 dibagi 5 ya. Y-nya adalah 20. Kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya, perhatikan jika Y-nya 0, maka X-nya 100 per 15 ya. Berarti ini 20 per 3 ya. X-nya 20 per 3. Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkan koordinat 0,20 dan 20 per 3,0. Lalu yang ketiga, X lebih dari atau sama dengan 0, berarti garisnya adalah X sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Maka garisnya adalah Y sama dengan 0. Baru kita gambar grafiknya. Bisa gambar grafik di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, di sini 0. Perhatikan di sini berarti 10, 20, berarti sampai 20 ya. Tanya di sini 10, 20. Nah, berarti 0,10 di sini. Kemudian 20,0. Berarti misal di sini 10, 20. Berarti 20,0 di sini ya. Berarti kita tarik garis ini ya. Ya, kita beri nomor ya. Ini garis 1. Kemudian sekarang garis 2, 0,20 berarti di sini ya. Kemudian 20 per 3,0. Nah, 20 per 3 itu kalau kita desimalkan berarti kan 6,67. Misalkan ini 10 berarti di sini 6,67 misalnya. Ini adalah 20 per 3. Berarti titiknya di sini, kita tarik garis ke sini berarti ya. Oke, berarti ini garis 2. Kemudian untuk garis 3, X sama dengan 0. Berarti sumbu Y ya. Ini garis 3. Y sama dengan 0 berarti sumbu X. Ini garis 4. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Perhatikan tandanya. Untuk garis 1 kurang dari, berarti ke bawah ya. Kemudian untuk garis 2 juga kurang dari, berarti ke bawah. Kemudian untuk garis 3 ke kanan. Garis 4, Y lebih dari sama dengan 0 ke atas. Nah, kurang, lebih. Nah, berarti di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini di HP-nya ya. Nah, berarti kita sekarang punya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 buah titik sudut. Nah, kalau udah sampai DHP, kita tentukan nilai optimum ya, nilai maksimum berarti kan. Karena yang ditanya adalah penghasilan maksimal, berarti kita cari titik maksimumnya. Kalau misalnya ini kita namai titik A, titik B, titik C, titik D. Mana yang titik maksimum? Kita kan bisa gunakan dua cara ya. Bisa pilih mau menggunakan metode titik pojok ataupun metode garis lidik. Nah, kalau menggunakan metode titik pojok, berarti kita buat tabel metode titik pojok. Kita tentukan koordinat-koordinatnya A, B, C, D. Nah, di sini fungsi tujuannya nih, Z max ya, sama dengan 200.000 X ditambah 100.000 Y. Nah, titik A udah jelas, titiknya adalah 0,0. Kemudian untuk titik B juga sudah jelas, 20 per 3,0. Kemudian untuk titik C harus dicari dulu ya, kalau titik D udah jelas 0,10. Nah, sekarang kita cari titik C ya, koordinatnya. Kita lihat titik C adalah titik potong persamaan 1 dan 2 ya. Berarti kita cari koordinat C. Nah, perhatikan persamaan 1. Kita buat sama dengan, berarti kita punya 10X ditambah 20Y sama dengan 200. Kemudian untuk persamaan 2 ini
15X ditambah 5Y sama dengan 100. Kita cari nilai X-nya ya, kita samakan koefisiennya. Misal kita mau samakan koefisien Y ya, berarti supaya ini jadi 20, berarti ini dikali 4, ini dikali 1 ya. Biar sama koefisiennya. Ini kali 1, berarti tetap ya 10X ditambah 20Y sama dengan 200. Nah, kemudian ini dikali 4, berarti 15X kali 4 berarti 60X ditambah 5Y kali 4 berarti 20Y sama dengan 100 kali 4 berarti 400. Nah, kalau koefisiennya sudah sama, tinggal kita kurangkan. Berarti 10X dikurangi 60X berarti negatif 50X. 20Y dikurangi 20Y kan habis ya, 0. Berarti sama dengan 200 dikurangi 400 berarti negatif 200. Nah, maka X-nya adalah negatif 200 dibagi negatif 50. Berarti X-nya adalah 4. Kita dapatkan X-nya 4, lalu kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2 ya. Selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan 4 ya ke persamaan ini misalnya. Jadi 10X ditambah 20Y sama dengan 200, X-nya 4. Nah, berarti ini 10 dikali 4 ditambah 20Y sama dengan 200. Nah, berarti 10 kali 4, 40 ditambah 20Y sama dengan 200. Maka 20Y sama dengan 200 dikurangi 40 ya, 160. Maka Y sama dengan 160 dibagi 20, berarti Y-nya adalah 8. Nah, jadi koordinat titik C adalah X, Y, 4,8. Lalu masing-masing titik ini kita substitusikan ke sini ya. 0,0 berarti nilai untuk titik A 0. Nah, untuk titik B 20/3,0 berarti 20/3 berarti ini menjadi 4 juta per 3 ya. 4 juta bagi 3 sekitar 1.300.000 sekian ya. Nah, kemudian ini 4 dikali 200.000 berarti kan 800.000 ditambah 8 dikali 100.800.000 ya. Berarti ini 1.600.000. Kemudian 0,10 berarti 1 juta ya. Nah, tentu saja nilai maksimumnya ini ya. Ini nilai maksimumnya 1.600.000 ya. Jadi ini penghasilan maksimumnya 1.600.000 rupiah. Karena pertanyaannya tadi berapakah penghasilan maksimal? Jadi penghasilan maksimal adalah 1.600.000 rupiah. Nah, seperti ini ya. Kalau di soal pilihan ganda tadi, jawabannya adalah option C, 1.600.000 rupiah.